Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya di Sugiman Jambi Channel. Semoga hari ini teman-teman diberi kesehatan, keselamatan, kemudahan rezeki, dan dimudahkan dalam segala urusan tentunya. Di usia sawit seperti ini biasanya itu kita mendapati beberapa pohon itu mengalami pelepah yang sengkleh, pelepah yang patah di pangkal pelepahnya, dan biasanya sampai di pelepah yang masih muda. Kita akan membahas itu hari ini. Dan sebelum sampai ke pembahasan selesai, alangkah lebih baiknya buat teman-teman yang belum subscribe untuk mensubscribe channel ini agar saya lebih semangat lagi dalam membagikan aktivitas saya. Oke ya teman-teman, seperti di video ini ya, ini pelepahnya mengalami patah di pangkal-pangkalnya itu, dan hal ini itu diakibatkan karena dua faktor yang utama. Yang pertama itu adalah faktor dari genetik ya, yang diakibatkan dari bawaan dari induknya atau faktor genetika. Dan yang kedua itu karena kita salah dalam pola pemupukan. Dalam hal ini kita terlalu berlebih dalam memberikan pupuk nitrogen, yaitu pupuk urea, ZA, atau NPK yang tidak seimbang. Sebelum kita membahas ini, saya akan memberi beberapa kriteria ya yang menyebabkan mengapa pelepah ini sengkleh. Pelepah sengkleh ini, faktor yang pertama yang mudah menjadikan pelepah ini sengkleh yaitu rata-rata ini ya, di kebun ini pelepah yang sengkleh itu biasanya pelepah yang tekstur pelepahnya itu lembut, dan hal ini menjadikan pelepah itu tidak kuat dalam menopang daun. Biasanya pelepah seperti ini berwarna hijau teman-teman, tidak berwarna kekuning-kuningan, karena pelepah yang berwarna kuning itu cenderung agak keras dan kuat. Kemudian penyebab yang kedua yaitu pelepah yang mudah sengkleh ini ukurannya lebih panjang. Hal ini mengakibatkan beban pangkal pelepah itu lebih berat. Namun ini belum tentu sengkleh pelepah yang seperti ini. Namun bisa sengkleh apabila kita memberikan nitrogen yang tidak seimbang dengan pemberian kalium atau MOP. Jadi seringkali kita kadang memberikan MOP itu tidak sebanding dengan pemberian nitrogen, sehingga ketidakseimbangan ini mengakibatkan pelepah patah di pangkalnya. Buat teman-teman semua, petani sawit di mana aja ya, saya hanya berbagi pengalaman di kebun saya ini. Ada beberapa batang yang mengalami seperti ini. Padahal saya hanya menggunakan urea dalam 1 tahun itu kisaran 2 kilogram. Dan penggunaan KCL itu berkisar di 3-4 kilo. Namun hal ini masih juga sengkleh. Jadi sepertinya penggunaan KCL saya itu masih kurang ya. Apabila 2 kilo berbanding 3 atau 4 kilo itu masih tidak sebanding.
Jadi buat teman-teman semuanya, saya hanya menyarankan apabila daun masih hijau pada usia sawit seperti ini, diusahakan jangan menggunakan urea berlebih. Pastikan daun ini masih hijau, maka di situ kita akan menurunkan penggunaan urea. Karena ini akan mengakibatkan daun semakin hijau, dan ini bertanda daun zat hijau daun itu menebal dan mengakibatkan pelepah itu berat. Beratnya pelepah ini mengakibatkan pelepah sengklek karena pangkal pelepah itu tidak mampu menahan beban dari pelepah itu sendiri. Ditambah lagi pohon-pohon yang memiliki tekstur pelepah lembut yang seperti saya katakan di awal tadi, dan juga pohon-pohon yang mempunyai pelepah lebih panjang, dan ini rentan patah pelepah. Saya tahun ini itu tidak menggunakan urea. Alhamdulillah daunnya masih hijau. Dan beberapa kasus yang seperti video di bawah ini ya, seperti ini. Ini sudah menunjukkan sedikit perubahan lah, bahwasanya pelepah yang di atasnya itu mulai agak bertahan ya, seperti pelepah yang ini dan yang ini ya. Itu sudah mulai sedikit bertahan, jadi tidak mengikuti pelepah yang sebelumnya, karena pelepah yang sebelumnya itu di posisi seperti ini itu sudah patah. Jadi buat teman-teman semuanya, di sini saya menyarankan di usia sawit seperti ini kita harus berhati-hati menggunakan urea. Namun gunakanlah urea apabila daun sudah mulai nampak pucat sedikit gitu ya. Tapi kalau masih hijau kental, itu kita menggunakan urea sekedarnya saja, mungkin 500 gram saja atau bagaimana. Yang penting daun itu tetap stabil hijau. Apabila masih hijau, kita tidak perlu menggunakan urea yang banyak. Namun di sini yang penting kita menggunakan kalium. Dan saat ini saya untuk tahun ini saya hanya menggunakan fosfat dan kalium. Dan saya juga mengaplikasikan borak teman-teman untuk pemulihan, karena borak ini selain menjaga nutrisi yang cukup ya, ternyata borak ini juga membentuk sel-sel baru. Selain membentuk sel-sel baru, borak ini juga memaksimalkan dalam penyerapan kalium. Jadi kalium itu dimaksimalkan untuk mudah diolah di batang tersebut, sehingga di batang tersebut unsur kaliumnya secepat mungkin stabil, sehingga berimbang dengan nitrogen yang berada di yang terserap oleh batang tersebut. Jadi hal ini mudah-mudahan ya untuk kedepannya pelepah sengkleh ini bisa teratasi. Dan alhamdulillah ya, ada kasusnya itu 2 batang sudah mulai menunjukkan perbaikan, istilahnya tidak sengkleh terus, sudah mulai nampak agak membaik. Mudah-mudahan nanti beberapa bulan ke depan itu tidak ada sengkleh susulan ya teman-teman. Oke ya teman-teman, semoga ini bermanfaat. Jadi saat usia-usia seperti ini teman-teman lebih hati-hati lagi, karena penggunaan nitrogen itu mengakibatkan pelepah semakin berat, dan ini mengakibatkan resiko patah pelepah. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Assalamualaikum